Teka-teki di manakah Persik akan menjamu Persebaya sudah mulai menemukan titik terang. Oke, jadi kita bahas dulu satu persatu, kita tarik dulu ke belakang. Jadi setelah pertandingan Persik Kediri melawan Dewa United ataupun ya Dewa United tepatnya, ketika bermain di Brawijaya, Persik Kediri setelah pertandingan itu tidak bisa lagi menggunakan Stadion Brawijaya sebagai home base karena berbagai masalah teknis, yakni drainase stadion dan juga faktor penerangan, di mana di partai home, dua kali partai home Persik Kediri kala itu terjadi mati lampu, sehingga hal itu yang membuat LIB menyuruh Persik Kediri untuk mencari home base baru. Dan akhirnya Persik Kediri dapat home base baru, yakni bermain di Stadion Supriyadi Blitar. Namun masalah tidak berhenti di situ, di mana Persik boleh menggunakan Stadion Supriyadi Blitar sebagai home base, tapi hanya di beberapa pertandingan saja. Di pertandingan-pertandingan penting seperti Derby Jawa Timur, Persik Kediri tidak bisa atau tidak diizinkan menggunakan Stadion Supriyadi. Ya, jadi Persik bisa menjamu Persija, Borneo, lalu satu lagi saya lupa melawan tim mana, menggunakan Stadion Supriyadi Blitar. Tapi ketika menjamu Persebaya Surabaya, Persik tidak mendapatkan izin bermain di Stadion Supriyadi Blitar. Dan hal inilah yang membuat panpel dari Persik Kediri akhirnya memutar kepala atau memutar otak mencari venue di manakah pertandingan melawan Persebaya ini akan digelar. Ya, jadi tidak hanya Persik Kediri melawan Persebaya, pun Arema yang juga sudah dulu menggunakan Stadion Supriyadi sebagai home base, Arema tidak mendapatkan izin oleh pemerintah Blitar untuk menjamu Persik Kediri ataupun menjamu Persebaya Surabaya bermain di Blitar. Itu artinya Arema harus mencari tempat lain juga. Tapi kan kabarnya Kanjuruhan sudah mulai bisa dipakai, tapi entah itu kapan. Jadi intinya pertandingan Derby Jawa Timur tidak boleh digelar di Blitar karena takutnya ada gesekan antar supporter ataupun pendukung. Jadi hal inilah yang membuat Persik Kediri akhirnya mencari second opinion untuk mencari tempat di manakah Persik akan menjamu Persebaya. Ya, saya membaca Jawa Pos hari ini, kabarnya panpel dari Persik Kediri yakni Pak Widodo sebelumnya sempat melobi atau menanyakan seputar Delta Sidoarjo apakah bisa dipakai, dan ternyata jawabannya adalah tidak. Jadi Persik Kediri tidak bisa menggunakan Delta Sidoarjo untuk menjamu Persebaya. Namun akhirnya setelah mencari, dapatlah Gelora Joko Samudro, yakni stadion dari Petrokimia Gresik atau Gresik United. Ya, jadi kabar yang didapat hari ini bahwa Persik akan menjamu Persebaya menggunakan stadion Gelora Joko Samudro. Ya, jika demikian ini adalah partai kandang serasa tandang, karena kita tahu Gresik ini lebih dekat ke Surabaya daripada Kediri ke Gresik. Ya, meskipun masih sama-sama Jawa Timur, tapi Gresik ini lebih dekat ke arah Surabaya, jadi lebih menguntungkan bagi Persebaya Surabaya tidak melakukan perjalanan yang cukup jauh dari kota Surabaya. Pun jika nanti diizinkan ada supporter, mungkin bonek yang lebih banyak datang ke Gresik untuk mendukung tim Persebaya Surabaya. Ya, sedikit merugikan memang karena Persik tidak bisa menggelar pertandingan home-nya di Stadion Brawijaya, tapi ya karena beberapa faktor teknis yang membuat hal itu urung terjadi, ya jadi kita terima saja. Yang penting sekarang adalah Persik bisa atau punya tempat untuk menggelar pertandingan masih di sekitaran Jawa Timur. Pun Kediri Gresik meskipun terbilang tidak terlalu dekat ataupun cukup jauh, tapi juga masih bisa ditempuh dengan sepeda motor, entah itu 2 jam atau 3 jam perjalanan. Jadi ya untungnya masih di seputar Jawa Timur lah, jadi tidak terlalu jauh, tidak perlu sampai keluar provinsi Jawa Timur. Jadi ya itulah kabar terbaru soal Persik Kediri. Soal performa tim, kita tahu ancur-ancuran 9 laga tanpa kemenangan, 9 laga cuma dapat berapa poin? 5 poin? Ya 5 poin, lalu dengan 4 kekalahan membuat Persik Kediri terjun ke peringkat 12, dimana bisa bersaing di peringkat 5 sebelumnya, namun harus turun, dan beruntung Persik di peringkat 12 dengan tim Barito yang berada di peringkat 13 ini selisihnya cukup jauh, atau ada 6 poin, sekitar 5 poin.
Jadi masih bisa menjaga jarak dengan Barito untuk dapat aman dari papan bawah atau zona degradasi. Oke, jadilah kabar terbaru dari Persik Kediri. Akan kita ulas lagi jika ada kabar terbaru tentang Persik Kediri. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Masih saya dan sampai jumpa.